Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Batan TV. Selamat datang di Mengenal Lebih Dekat bersama saya Bagus Randi Purwa. Dan kali ini kita sudah akan menghampiri salah seorang anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, juga pemilik dari Rumah Tahfidz dan Tilawah Quran Al Muhsinin, dan sudah ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Muhsinin? Ya. Luar biasa. Dan siapa ini? Randi Pak Muhsinin. Randi. Luar biasa. Dari Batan TV ya? Dari Batan TV. Dengan siapa ini? Halo. Fadli. Halo Fadli. Umur berapa? 7 tahun. Ini Luar cucu biasa. yang ketiga. Ini cucu Pak Ini kesayangan saya benar kan. Masya Allah. Saya kan luar anak biasa. nggak punya putri. Oh, putri perempuan semua, Ketika nggak punya ada- laki-laki. Jadi ini yang Jadi lebih tidurnya dekat ya? masih sama saya terus itu. Betul-betul. Ketika ada anak laki-laki. Dan Tarhem juga sering ikut. Sering ikut Pak? Iya, jam 4 itu udah sering banget. Oh, luar biasa. Udah Ikut dididik kalau luar bisa. biasa dari kecil. Pak Muhsinin, saya boleh bergabung untuk atlet Boleh. Luar Boleh, biasa. ayo. Kita pengen mengenal lebih dekat dengan sosok Pak Ya Muhsinin. ini juga kesayangan saya ini peliharaan. Oh, di sini Cuma ada, Pak? sudah mati nih ayam pelung. Ayam pelung. Iya, dan ini nantinya Ini mau kandangnya beli di lagi sini. nih ke Cianjur ini. Oh, oke. Beberapa hari yang lalu meninggal ini. Mhm. Ini Wah, burung luar biasa. Nuri. Burung Nuri. Ini juga Nuri. Mhm. Ini Nuri. Mhm. Yang Oh, itu cantik Pak. itu labet. Yang balet Oh, itu. laber. Ya, Nah, ini ada murai di sana. Ada Yang murai ya, juga? Ya, murai juga. Oke. Ya. Oh, luar biasa. Selain lah, di sini juga Banyak, ada Pak, ini ya? nih yang bisa diem aja, bisa assalamualaikum. Ini kakak tua itu. Ini Oh, di kakak sini tua kakak tua? yang besar. Yang Oh, kakak tua wow. ini yang besar nih. Oh, Tuh. ini Pak ya, kakak tua Pak ya? Kakak tua. Oh, ini kakak tua ya. Ini kakak tua. Oh, tuh. itu. Saya salah Kakak Pak. tua. Ini kakak tua. Halo. Ini kesayangan aku juga ini. Wah, Jadi luar pengennya biasa. dilus-lus gini nih kakak Oh tua. iya, ini. dia selalu pengennya maju dilus-lus. ke depan gitu Pak ya. Iya, gitu. Oh, iya, iya, iya. Iya, dia itu kakak Keren, tua. Pak. Iya, iya, iya. Kalau lapar, kalau maghrib udah marah-marah Bunyi, ya? terus ya. begini. Sudah sejak kapan Pak hobi untuk burung, ikan? segala Udah macam? lama sih, sejak pindah di sini aja. Oh, sejak pindah ke 4 tahun sini. yang lalu. Oh, Ya, iya. karena iya. hewan burung pun kan hewan manusia diciptakan oleh Allah semua dikasih. betul, betul, Burung juga oleh Pak. Allah. Betul, betul. Yang perlu kita pelihara. Pelihara dan Dan dengan gitu. baik gitu Pak. Ya, dikasih makan dan sebagainya. Ini Ini apa iya ini, Pak? kesayangan juga ini. Ini juga salah Ini satunya. sudah hidup ini salah satunya ini. Wow. Ini Bio. Udah bisa nyebut nama siapa saja. Oh, betul. Assalamualaikum segala macam. Waalaikumsalam. Fadli. Halo. Ya. Assalamualaikum. Kalau banyak-banyak grogi. Oh, Kalau enak diam ya, Pak. aja satu. Kalau Iya. diam sini aja orang yang belum kenal pasti assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, iya, iya. Nah, selain daripada itu, ini ibu-ibu lagi persiapan besok Untuk ada apa nih, Pak? pengajian pengajian. seluruh kiai sekabupaten Seluruh Serang. Sekabupaten Serang. Kebetulan bulan ini jatahnya di tempat Di saya. tempat Pak Muhsinin. Oh, Besok, luar biasa. besok. Oh, besok ya. Iya. Iya, iya. iya. Ini besok Cukup juga sering ini berarti Pak ya. persiapan. Iya, Kesini itu ya, udah giliran. kegiatan-kegiatannya, segala Bukan macam. ini Forum Silaturahmi Pondok Pesantren. Oh, FSP. Nanti FKDT, LPTQ dan MUI juga saya Ikut gitu. juga, Pak, Iya. Wow. Ini ikan Di sini ada patin. Oh, wow. Ada Ini patin ikan juga, Pak? patin. Ini ikan patin. Iya, iya, iya. Dan iya. ini ikan nila. Inilah di sebelahnya. Nah, udah yang besar-besar saya kasihkan aja ke bagikan. Nggak Betul, sering betul. dimakan. Saya kasihkan ke Sesekali, tetangga-tetangga, ke saudara-saudara. Kalau mau silakan mau ini. Mau. Ada yang besar tuh Iya. kalau mau. Jadi memang Sengaja. biasa menghabiskan waktu santai juga bareng cucu Ya, Pak ya. di bareng sini, cacu. ngasih Saya makan. hobinya ini, hobinya ya Ikan. kalau di rumah ya sayang lebih sayang daripada anak ini cucu. Betul, Ya gitu betul, hobinya. betul. Karena Iya, iya, iya. ya pulang kerja itu saya nanyanya ini aja kan gitu. Pasti ya, Iya. Karena yang lain jauh. Oh, Di Serang, di Serang. cucu Iya, yang perempuan. iya. Nah ini kebetulan ada di sini, Ada di jadi yang sini. paling sayangin saya. Oh, Jadi iya, betul. lebih ini daripada anak, lebih dari anak lah gitu. Apalagi laki-laki Pak ya. Laki-laki kalau beli apa harus diturutin. Iya, betul, betul. Ya itulah ada, udah rezekinya dari situ, Iya, nggak jadi betul, masalah. betul. Luar biasa Pak. Pak Muhsinin memang kalau melihat bagaimana ternyata hobi Pak Muhsinin juga banyak, terus juga kecintaan Bapak dengan keluarga juga sedemikian dekatnya gitu Pak Muhsinin Ya, ya. alhamdulillah. Bagaimana sih Pak Muhsinin bisa mengatur jadwalnya dan apakah ada apa ya kegiatan-kegiatan tertentu yang biasa dilakukan juga Wah, gitu Pak? itu luar biasa saya padatnya ya. Mm-mm. Sabtu Minggu itu apalagi? Nah, itu undangan hajatan. Iya, pasti ya. Apalagi selalu kalau masuk, Pak. hajatan orang Serdang itu wajib harus hadir. Harus datang. Walaupun bukan Sabtu Minggu. Oh, Itu. iya, iya, Karena iya. kenapa? Saya ditugaskan ya. Pertama kadang-kadang untuk saksi.
Ya. Yang kedua khotbah nikah. Ah. Itu pastilah. Setiap kali kalau orang yang nikahnya orang hadis, pasti saya baca khotbah nikah. Yang kedua yang ketiga kadang-kadang suruh sambutan kalau nggak ada perwakilan Oh, iya. keluarga. Kadang-kadang yang keempat, kalau korinya nggak hadir, Nggak hadir. nggak Ngisi juga, berhalangan, saya suruh ngori, Masya bayangkan. Allah. Ya, Masih itu. tapi kan ya itulah, karena kita ya, tujuan kita ibadah, karena diciptakan saya oleh Allah itu untuk ibadah, ya manusia itu ya diciptakan dan jin untuk ibadah, kita ibadah saja. Ibadah lah. saja. Karena yang begitu sama ibadah. Betul. Walaupun tanpa dikasih amplop, saya ikhlas. Ikhlas, Pak, ya. Dan nggak pernah saya terima lagi. Ya saya pernah terima. Iya, iya, Apa? iya. Orang saya diundang ceramah kemana-mana, bukannya diamplopin malah ngamplopin. Amplopin. Itulah pejabat. Oh, Beda betul, dengan betul. kiai. Betul, betul, Kalau Pak. kiai pasti dapat teng-tengan, Betul. dapat amplop kan. Betul. Kalau kita sebagai pejabat pernah 36 titik loh diundang satu bulan. Iya, Pak. 36 titik. Avansa kebeli kalau dikumpulkan Iya, untuk betul, ngebantu betul, Pak. kepada panitia itu. Betul, betul. Dan saya tidak satu amplop ngebawanya itu. Minimal 5 amplop. Kadang-kadang lebih. Wow. Pertama untuk panitia Pasti, yang Pak, ya. agak tebal sedikit. Iya. Yang kedua untuk tambahan kori dan koriah. Oh, iya. Yang ketiga untuk penceramah. Untuk penceramaan. Yang keempat untuk doa. Untuk doa. Nah, kadang-kadang tambahannya dari kiai-kiai yang terdekat. Ah, kan. iya. Itu udah kebiasaan saya. Ah, Makanya pejabat tidak boleh pelit sama ulama sama kiai itu. Betul, betul, Pak. Ketemu saya di mana saja sama kiai, mohon maaf, bukan Iya. takabur, bukan ria. Betul. Saya selawatin Oh, iya. tanpa sepengetahuan siapa-siapa. Iya, iya, betul, betul, Itu. Pak. Betul, Kita. betul. Kalau doanya kiai kan lumayan. Pasti. Tapi cucu suka protes nggak, Pak? Kan Bapak mau sini kesibukannya. Oh, tadi. ngebel-ngebel. Terus ini yang sering ngebel ini. Ngebel. Pasti, Pak, ya. Saya dari kemarin aja ya, Mm. berangkat. Kalau saya kan sudah saya target setiap hari itu berangkat jam 7 dari rumah. Jam 7. Iya. Wow. Kadang-kadang nggak, kemarin aja kunjungan sampai kemarin nggak mau minap saya di Bogor. Jarang kalau deket, nggak Bandung Bogor nggak minap saya. Habis sholat subuh langsung tujuan kerja. Langsung kemarin langsung pulang udah ada yang nunggu di sini. Suruh ada. menghadiri istifalan di Madrasah Dinia Mancak. Iya. Adanya di gunung lah, Iya. saya lampai. Di sini balik lagi sudah ada yang nunggu lagi dari nunggu Jakarta, lagi. dari Iya, tim. iya. Ya, itulah. Makanya pantas sering ngebel ya, Pak. Iya, sering, Iya. alhamdulillah. Pak, tadi juga cerita soal ada sering tarhim juga bareng. Oh iya, Dek tarhim. Fadli. Di Masjid Tegal Di sini, Boleh Masjid kita Villa. sambil lihat ke Boleh, dalam. boleh, ayo Boleh, ke sana. kita lihat. Dari belakang aja. Iya, ya. boleh, Pak. Tapi agak lumayan ininya ya. Iya, Nah, nggak apa-apa, Pak. Lah ini untuk ini lagi masak persiapan Untuk besok. itu ya. Wah, luar biasa, Pak. Ya. Kalau untuk oh, lihat sini, Pak. Lewat sini, lewat belakang. Kameramen juga bingung tadi. Iya, iya. Boleh agak depan dulu kameramen, silakan. Nah, agak jauh lumayan ya, nggak Ya, nggak apa-apa. apa-apa, Pak. Masjid Al Ikhlas. Oh, Masjid Al-Ikhlas. Nah, Villa Permata Hijau. Kalau untuk para ini, Pak, yang tahfidznya Hah? biasa tinggal di mana, Pak? Apa Itu ada- di atas itu. Oh, di atas tadi Di itu atas. tempat yang pertama. Kalau itu ya? anak-anak sini, yang anak TK sama SD SMP, enggak langsung pulang. Oh, langsung sore. pulang. Sore. Sore kalau malam Jumat udah baca yasinan Iya, iya. sama tilawah. Tilawah. Oh, Kalau malam Minggu khusus kori-kori yang sudah jadi. Termasuk Oh. saya juga masih belajar. Masih belajar juga. Masih belajar Betul, sama Pak. ustadznya ada khusus gitu. Benar-benar dari walaupun terlepas dari umurnya berapa segala macam. tetap kita Enggak tetap ada harus belajar Pak, untuk, ya. tapi ya masih harus belajar. Betul, betul, Pak. Betul. Kita belum sempurna kan? Betul, betul. Tidak ada yang sempurna. Iya, iya. Tapi Pak, ini ngebahas juga sedikit sampai kita jalan. Nah, Pak. ini. Oh, nih. ini? Iya, Oh, iya, iya, iya. asramanya itu. Asramanya di sini. Ya, ini. Oh, wow. Nanti di sebelah sana itu yang di gubuk itu kan dibangun musola itu. Oh, ternyata. Oke. Ya siap. musola itu. Iya. Iya, itu musola. Sini deh, yuk ke masjid. Oh, lihat sini. Masjid itu nyebrang itu. Oh, wah. Iya, iya. Jam Iya. 4, Pak. Sering Fadli juga Jam sering 4. ikut gabung. Iya, sering. Kalau Iya, kan iya. Sabtu Minggu itu malam Minggu tidurnya ke rumah. Kalau hari libur aja, bukan malam Minggu, malam Sabtu gue juga pasti di rumah pengen. Pasti di rumah ya. Tidur sama saya bangunin, saya ajak deh yuk gitu. Nanti kipratin malah pesan, kipratin me ya lah, kan manggilnya mame. Iya. Sini dek, sini deh. Manggilnya mame, dikipratin baru bangun gitu. Oh, Sini iya. dek, sini biar. Jadi sudah rutinisasi, sudah kebiasaan saya. Ini yang saya tidak akan hilangkan. Betul, Pak ya. Karena tarhim itu kan artinya udah hobi saya dari dulu, sejak dan masih bujangan. Dari Sejak muda. bujangan, dari Oh, sejak bujangan. ah. Dan itu bukan belajar, saya bisanya itu dapat ngedengerin aja. Jadi baru saya akurkan, saya Iya, ijazakan kepada guru yang guru saya kan guru. gitu, Oh, Pak iya Ustadz gitu. gitu.
Tapi menarik juga mau bahas mengenai masa muda Pak Muhsinin nih Pak Muhsinin. Ketika masa muda kita seringkali punya mimpi-mimpi yang aneh-aneh gitu Pak Muhsinin. Kayak saya seperti itu Pak Muhsinin. Saya dulu waktu muda pengen banget jadi pemadam kebakaran gitu Pak Muhsinin. Kalau waktu dulu pas muda Pak Muhsinin, cita-citanya apa sih Pak Muhsinin? Saya mungkin ya kalau nggak dapat ini mungkin takdir dari Allah. Saya tidak punya cita-cita yang saya akan gitu, ya? Menjadi DPRD. Cuma memang saya kan mikir kan, setelah saya jadi kan waktu itu pengurus partai, Partai Golkar Kecamatan, melihat bapak-bapak senior-senior saya jadi dewan tuh, bagaimana saya kalau bagi dewan tuh bagaimana ya? Dan hanya fungsi tugasnya sampai kan belum paham waktu itu. Nah, makanya pada waktu dicalonkan 2004 oleh Pak almarhum Pak Edi Suwandi itu saya belum siap kan, karena kita harus jajaki dulu kemampuan saya kan, adaptasi dulu kepada masyarakat, dan sedikitnya harus memahami fungsi tugas daripada dewan itu kan, namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, baru dari situlah 5 tahun saya belajar, saya bismillah untuk siap dicalonkan. Gitu. Makanya tidak semudah membalikan telapak tangan. Jangan sampai dicalonkan oleh partai setelah dapat jadi wakil rakyat, ditanya fungsi tugas wakil rakyat nggak mampu menjawab oleh masyarakat, kan kita malu lah, malu terhaya kan, membawa citra partai buruk dan menjaga lembaga DPRD juga kan, itu buruk. Jangan sampai ke situ. Betul. Jadi memang persiapan dan juga proses sampai ke titik sekarang memang begitu sulit gitu Pak ya. Wah, sulit, tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Kalau bukan izin Allah mungkin saya tidak dapat lah, orang nggak punya uang pada waktu itu. Uang dari mana? Kerja enggak? Wah, kerja ke masyarakatan aja saya. Betul. Alhamdulillah waktu itu memegang koperasi itu, luar biasa majunya itu waktu luar biasa Pak ya. Tapi titik baliknya apa Pak sampai akhirnya memilih setelah ketika di tahun 2004 kan waktu itu masih belum merasa percaya diri gitu Pak Muhsinin. Titik baliknya apa yang sampai akhirnya oke ini saatnya saya gitu untuk bisa mewakili suara rakyat. Titik baliknya itu kita harus kerja keras demi daripada visi misi daripada baik kabupaten maupun provinsi kan bisa terwujud visi misinya, terutama tujuan saya sendiri. Tujuan innamal amalu binniyat jadi dewan itu untuk apa kan gitu. Kan tujuannya untuk mewakili rakyat, membawa aspirasi masyarakat. Bagaimana kita mampu membawa aspirasi masyarakat kalau ngomong sendiri sebagai wakil rakyat nggak bisa. Betul. Kan begitu. Tujuan jadi dewan tuh membawa aspirasi masyarakat. Ini masjidnya, Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas yang setiap pagi saya berangkat membangunkan warga sekitarnya. Alhamdulillah ini paling terbagus ini pengeras suaranya ini. Makanya saya maunya ke sini walaupun saya punya masjid sendiri di kampung. Oh, ada. Di KM-nya saya ketuanya lagi. Mengundurkan diri saya tidak boleh oleh masyarakat. Nah, di sini kenapa ya? Di sini diminta oleh warga sini Villa Permata. Ini di Masjid Al-Ikhlas ini, alhamdulillah yang setiap pagi jam 4 saya sudah ada berada di sini. Pertama kita menjalankan sholat tahiyatul masjid dulu. Terus sambil nunggu waktu loh. Terus sholat tahajud. Baru sudah waktunya min 10 menit, baru kita baca selawat tarhim. Selawat tarhim itu membangunkan. Nah, mau selawat tarhimnya di mana? Apa di sini? Di sana, dalam. Inilah. Ini yang kadang-kadang ini saya bawa nih tarhim juga nih. Ikut juga sampai, Pak ya? Padli Pak ya? Sampai sholatnya juga ngantuk nih, sampai ketiduran setengah jam kan? Kan setengah jam lebih. Ini yang setiap hari, setiap pagi, kurang lebih dari jam 4. Jam 4 di sini Pak. Saya sudah berangkat ke sini sama Padli. Kadang-kadang dengan Padli ya pas tidur di rumah. Ini saya bangunin. Karena pesan kipratin air katanya sih. Kalau mesti bangun saya kipratin air. Bangun saya ajak ke sini sampai dia mah saya baca selawat, saya sholat. Pertama sholat ya sunnah tahiyatul masjid. Terus sholat tahajud saya ngewirid nunggu 10 menit mau bedug. Waktu baru kita selawat tarhim gitu. Karena selawat tarhim itu penting untuk menyuarakan daripada mengingatkan kepada masyarakat yang akan melaksanakan sholat subuh. Nah kalau misalkan ini budaya. Pak, arsitekturnya nih Pak sebetulnya. Arsiteknya oleh warga sini Pak. Ininya apa?
kaumnya ini. Oke. Kaumnya, kaum. Wah, cantik banget, Pak. Kaum. Saya bisa Ustadz. kebayang sih, Pak. Jam 4 pagi di sini bersama Saya udah cucu. biasa di sini. Luar Enggak, biasa. makanya waktu saya kerja di dewan juga kursi itu di situ-situ aja waktu paripurna. Di sini juga saya sholatnya nggak kurang. Di sini terus nih. Selalu sama, Pak. Selalu, Selalu nggak kesana di sini terus nih. Selalu milih di Satunya posisi Ustadz siapa namanya? Yusuf ya. Ustadz Oh, Yusuf. iya. Kalau nggak ada beliau, kadang-kadang saya yang adzan langsung. Oh, seperti Selawat itu. tarhimnya di sini. Oh, wow. Selawat tarhim sambil dudukan. Sambil duduk luar Jadi biasa sekali. selawat tarhim itu membangunkan. Suaranya gini. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Seperti itu. Kalau mau dilanjutkan 10 menit kalau sampai tuntas. Itu mukaddimah saja. Ya. Salatu wassalamu alaik ya nasiral huda ya khaira khalqillah. Salatu wassalamu alaik ya nasiral haqqi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaik ya man asra bikal mu'aiminu laylan niltamanil tawal anamuniyamu. Masih lama berkali. Kalau ini terlalu panjang mungkin. Iya, betul. Itulah. Ini di tengah-tengah Salah satunya, segitu Pak, ya. tuh. Iya, luar biasa. Itu kita ikhlas saja. Nah, jadi sampai ada warga villa kan banyaknya pendatang. Iya. Belum tahu waktu itu belum kenal saya, ternyata saya anggota dewan. Duh, kok anggota dewan masih mau membangunkan orang, masih bangun jam 4, mau tarhim segala. Iya, iya. Ya itu waktu belum tahu badannya. Lah sekarang sudah tahu, hanya alhamdulillah banyak yang simpatik. Betul, betul. Dan tidak satu kali nggak tarhim setiap pagi aja, itu banyak yang kehilangan itu. Di partai ngebel, nanya nge-WA loh, Pak Haji kemana gimana nih? Saya kangen suara Iya, Pak Haji kan gitu. Lah, Betul, Masya itu Allah, Pak. Tapi itu pun manusia. Ya. Kadang-kadang ada yang senang, ada yang tidak. Ada saja yang nggak senang. Pasti, Pak, ya. Padahal saya udah berbuat yang tadi. Ya kita harus gini aja, Betul, harus betul. maklumi. Karena manusia itu kalau yang sudah nggak senang, dikasih apapun tidak ada itu tidak Iya, ada. betul, betul, Pak. Ya. Kalau kita harus ini aja lah. Betul, betul. Menarik, menarik. Pak, boleh mungkin kita sambil duduk aja di Yuk. sini, Pak ya. Karena kalau berdiri-berdiri. Nah, ini saya kenalkan. Boleh, Pak. Ini siapa nih, Pak? Ustadz Agus. Oh. Ini yang saya percaya untuk memimpin Ponpes Al Muksinin. Oh, Ponpes Al Nah, Muksinin. itu santrinya. salah Kan satu santriwannya kan situ, santrinya. Oh, Masya Ini saya serahkan, kata saya, 1 rupiah pun kan tidak boleh untuk memungut biaya, walaupun sama yang sekali, minat Pak ya. di situ. Nanti kalau sudah berkembang silakan baru diatur. Saya nggak mau ngatur, tinggal diminis oleh Kang Ustadz Azukus ini, kan gitu. Ya, Ini. ya, ya. Ini yang mengajarkan juga, Pak ya. Memberi mengajarkan. Biasanya kalau kegiatannya di Ponpes apa saja? Kegiatannya kita ya umum sih, kegiatan pesantren, cuman ada meskipun namanya pesantren tahfidz, kita ada pengembangan tilawah. Oh, ada pengembangan Kemudian tilawah, juga ya. ada pengenalan kitab kuning sebagai Oh, ada pengenalan identitas juga. pesantren di Banten. Oh, Dari luar biasa. kawangan apa amnu dari Kiai Nawawi ya, Dari Oke. Syekh Nawawi Banten. karangan. Nawawi. Oh, luar biasa. Itu yang terkenalnya kan kitab kuning di Banten. Itu ya sampai sekarang luar biasa. Boleh kita sambil duduk saja, Pak? Ya, sudah. Oke, kita duduk ya. Saya juga penasaran nih mengenai Pak Muhsinin bersama dengan keluarga nih Pak Muhsinin. Di mana pastinya sejak kecil Pak Muhsinin sehingga akhirnya bisa sampai ke titik ini
ada pengajaran dari orang tua mungkin Pak Musinin yang mungkin sama si Justru teringat kebalik ya. Saya ingat waktu masih kecil, bukan yang nyuruh-nyuruh tuh orang tua. Saya ingat tuh, umpamanya pengen ngaji. Ya. Justru saya minta, Bu, saya pengen ngaji di A aja. Diantar oleh ibu yang ini. Terus balik lagi ke yang satunya, Bu, pengen ngaji pindah ke sana. Saya yang minta justru. Oh. Itu sampai hafal tarhim ini yang kayak tadi itu bukan belajar saya, belajar sendiri, alami jadi. Bisanya alami, tidak ada gurunya saya. Tidak ada gurunya? Belajar sendiri. Oh, wow, otodidak begitu. Makanya ini nih, kori-kori, makanya kori-kori yang setiap minggu ya. Kenapa kori saya tanya nggak bisa tarhim, nggak apa lagi ininya. Ininya apa? Bacaannya nggak apa lagi. Ya kenapa? Oh, karena kalau kori kan walaupun korinya bagus kan, kalau kori kan pasti diselawatin kalau di panggilan itu. Kalau tarhim siapa yang nyelawatin? Nggak ada kan? Orang di masjid. Pada ketawa gini. Pantas nggak apal orang tuh. Tarhim nggak ada selawatnya kata saya. Ya memang kan. Siapa yang nyelawatin? Orang diselawatin nggak mau saya. Apalagi orang dipanggil suruh ngori, suruh khotbah nikah, suruh sambutan. Nggak pernah saya terima itu. Nggak. Ikhlas saja. Ikhlas saja. Warga. Luar biasa. Dan itu berarti memang ada inisiatif yang luar biasa dari Pak Musinin ya sebetulnya dari dulu juga ya. Sampai ini Pak untuk keluarga sendiri Pak, dari istri sama anak-anak sendiri Pak, melihat perjuangan Bapak seperti apa, dukungan mereka gitu Pak? Ya dukungan terutama doa ya. Ya memang sudah tahulah saya jeripayah perjuangan saya waktu nyalon nggak jadi, nyalon kepala desa itu lawannya adik saya yang sekarang ini ya. Ya saya ya ini aja karena saya disuruh masyarakat, disuruh nyalkot karena ya ada hal-hal yang inilah saya turutin aja tapi Allah belum mengizinkan, ya belum merespon untuk jadi kepala desa saya tapi tetap semangat. Aktif di kemasyarakatan, aktif di organisasi lembaga kemasyarakatan. Ya alhamdulillah mungkin kata Allah, Musinin jangan ke kepala desa nanti aja di dewan yang lebih besar tugasnya kan gitu. Jadi saya mengajar anak maupun istri sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin. Iya, low profile kata bahasa kerennya kan gitu. Enggak saya mah biasa-biasa saja. Apalagi nerima tamu di kantor mau di sini kita biasa-biasa. Jadi bentuknya kekeluargaan. Makanya alhamdulillah beras, emping dan sebagainya jarang beli itu. Ya karena kita ta'awanu 'alal birri, saling tolong menolong dalam konteks kebenaran dan tawar. Berkat gitu saya sering bantu. Jujur aja tuh beras nggak pernah beli tuh. Tapi masih banyak belum ini. Dikirim lagi. Emping apalagi. Dari ini bekas kita silaturahmi yang kita bangun. Utama silaturahmi itu mulia. Karena yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Yang kenal jadi sahabat, sahabat jadi keluarga. Itulah konsep saya. Betul. Seperti sekarang ini Pak ya. Iya, cari musuh mah gampang. Dari omongannya aja sudah. Jadi mudah. Untuk kebaikan itu susah sekali. Betul. Pak Musinin, mungkin ini terakhir ya Pak Musinin. Saya juga membahas mengenai bagaimana kaum muda ini Pak Musinin yang mungkin ingin mengikuti jejak Pak Musinin seperti itu yang bisa akhirnya menjadi wakil rakyat sampai sekarang ini. Ya, udah saya dimanapun acara. Baik sosper, acara reset, acara dimanapun di masyarakatan, kalau ini berbagi pengalaman, inilah pengalaman saya jadi dewan yang bukan seolah-olah tanpa biaya Rp1 pun nggak mungkin itu, pasti ada. Cuma kos politiknya saya rendah. Saya gambarkan ini ceritanya saya itu. Silakan dipraktekkan. Saya gamblang aja, saya terbuka ini. Inilah begitu kata saya. Riwayat saya jadi dewan awal itu. Iya, kalau mungkin secara politis mungkin nggak percaya diomongkan. Tapi ini fakta bukan fiktif yang saya sampaikan ini. Ini silakan dipelajari. Ya, kalau ada yang berminat untuk menggantikan saya silakan kan gitu. Betul. Ya kita perlu regenerasi. Betul Pak. Di bidang apapun, apalagi di bidang keagamaan perlu regenerasi. Makanya saya membentuk tahfidz Quran itu untuk mengganti para ustadz seniornya kan. Nggak selamanya hidup. Para kiai, para ustadz juga. Harus ada regenerasi. Harus ada regenerasi. Itu penting regenerasi itu. Di partai pun apapun kan. Namanya harus penuh regenerasi. Betul. Luar biasa. Yang pasti saya mengucapkan terima kasih kepada Musinin ya atas penerimaannya atas saya sampai ke sini bercerita juga mengenai Pak Musinin dan juga bahkan mengunjungi masjid ini juga yang sering dikunjungi juga sama Pak Musinin sama Fadli ya. Fadli, cita-cita nanti besar akan menjadi apa? Pemain bola.
Pemain bola luar biasa. Pak Mus ini mendukung kah kira-kira? Iya, Pak, gue ini pengen beli sepatu bola ini. Sepatu bola iya, ya. udah Oh, lagi iya. mau kursus katanya. Kursus. Oh, Di mana kursusnya deh? SSB ya. Di mana kursusnya? Di Di Lagoan Lagoan. katanya. Oh, Wih. luar biasa, Luar keren biasa main bola. Apa siapa idola kamu, Fadli? Siapa? Siapa? Arfan itu. Arfan. Nomor 12 itu. Arhan. Iya. Oh, Masya Allah. luar Wih, biasa. nomor 12 ya? Wih, tahu aja namanya Arhan. Bukan Ronaldo. Semoga ya, semoga. Yang tersampai. lemparannya jauh Iya, itu ya. betul. Hei. Gak apa-apa, luar biasa Fadli. Terima kasih sekali lagi Pak Musinin atas Ya, sama-sama. Saya penerimaannya. juga terima kasih kepada Luar Kota biasa. TV. Salam hormat kepada terutama kepada manajer, Betul. tim redaksi. Ini luar biasa. Makanya pejabat itu butuh kebersamaan, Betul. baik dengan media Betul. maupun dengan masyarakat apalagi. Betul. Hidup itu dibutuhkan suatu kebersamaan. Tanpa kebersamaan suatu tujuan apapun cita-cita tidak akan berhasil. Betul, Karena betul. kita manusia diciptakan oleh Allah hasil dari bentuk kebersamaan. Betul. Kebersamaan siapa? Sang ayah dan sang ibu. Masya Allah. Konsep kebersamaan itu penting. Betul sekali, betul. Lah iyalah, kalau tidak ada ayah dan ibu tidak Iya, ada tidak kan ada kebersamaan manusia, sang ayah betul. dan ibu diciptakan manusia itu di dunia. Betul, Adam dan Hawa. Tujuannya ya ibadah. Ibadah, Wa ma betul. khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan itu. Diciptakan kamu ya untuk beribadah. Untuk beribadah. Ya, makanya konsep saya adalah kuncinya takwa. Takwa. Kalau ingin sukses di dunia dan akhirat, takwa. Ingin keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, takwa. Takwa itu kata Allah, konsep saya menjalankan segala perintah Allah, terutama ibadah khusus, sholat 5 waktu, dan yang kedua menjalankan ibadah umum, yaitu bersedekah, bersosial kepada masyarakat. Khairunas angpahum bin. Masya Allah, luar Itu biasa. ibadah umum, ya ibadah khususnya yang sholat 5 waktu. Sholat Itu konsep saya takwa kalau ingin sukses di dunia dan akhirat. Betul. Pastinya itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita tangkap gitu pemirsa ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Mus ini dan untuk pemirsa Boton TV juga terima kasih sekali sudah menyaksikan mengenal lebih dekat. Kita akan berjumpa lagi di waktu akhir kata Siti Bagusan Purwa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.